Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi wa bikum fi dharni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu te hadis asal sangasara kang kaping 13. Iku ngan Abi Sa'id, saya Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiya muga paring ridho sapa Allah. Mantelulas. Radhiya muga paring ridho sapa Allah nganu saya Abi Sa'id. Dahola mancing sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musolahu ing panggonan salate Nabi. Faro'a mongko ningali sapa Nabi unasan ing pira-pira menungso. Yukasiruna kang padha ngakeh-akehaken sapa menungso al kalama ing omong. Di Nabi musola masjid lah saiki. Baru menungso do ngobrol ya. Maka faqala moko ndika sapa jeneng Nabi. Ama elinga anakum sak temene sira kabeh. Lau aksartum lamun ngekeh-kehna sira kabeh zikra hadi miladati ing perkara kang ngrusak kenikmatan mati murade. La saghalakum yakti gawe sibuk ing sira kabeh ngama ninggal penggawean aro kang ningali ingsun. Faksiru mongko ngekeh-kehna sira kabeh zikra hadi maladzati ing perkara kang ngrusak kenikmatan. Yakni makna sonabi al-maut kematian. Jadi Nabi ketika Nabi melihat nang masjid ya kayak wong do ngobrol, Nabi berkata, ingat ya, seandainya kamu sekalian itu ingat terhadap kematian, yang mana mati itu bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan dunia, niscaya kamu akan sibuk sehingga tidak melakukan apa yang saya lihat ya. Faksiru maka perbanyaklah lah eling mati. Ya, perbanyak eling mati supaya tidak ngobrol tok namanya. Ya. Lanjut ya hadis. Kenapa? Kok ketika kita banyak ingat mati kita tidak sempat ngobrol atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebab fa innahu mongko sakjane kelakuan iku lam yakti ora tumeka ngalal kuburi ngatasé kubur apa yaumun dina illa wa tatakallamu kejaba hale ngucap apa kubur mengucapkan bisiti kalimatin kelawan 6 kalimat. Jadi kubur setiap harinya ini berkata dan membicarakan 6 hal. Apa saja 6 hal? Fatakulu mongko ngucap sapa kubur.
Ana uta ingsun iku baitun kamaran atau baitul ghurabai. Umah atau kamarane wong kang ngumbara, rumah pengembaraan. Ana utawi ingsun iku baitul wahdati. Rumah dewe. Nah, tempat menyendiri. Tidak ada teman ya. Tadi bahasanya satu kubur digunakan untuk mengkubur 2 orang mayit. Semuanya sendiri-sendiri. Ana utawi ingsun iku baitul wahsyati. Rumah gersah. Tempat kamar gelisah yang mana siapapun jangan akan gelisah. Ana utawi ingsun kubur iku baitul zulmati, rumah kang peteng atau kamaran kang peteng gelap. Tidak ada dian, tidak ada lampu. Nah, apa yang jadi lampu? Ya amal perbuatan kita. Ana utawi ingsun iku baitu turabi, rumah lebu. Saya rumah yang terbangun dari lebu. Ana utawi ingsun kubur ya, iku baitu dudi, rumah singgah. Ini yang setiap hari didengungkan oleh kubur ya. Memanggil itu terus kubur tiap hari ya. Dan ya memang orang di dalam kubur di sana di ruangan yang aneh, ruangan yang tidak pernah dan belum pernah dilalui oleh orang. Kubur tidak ada orang yang tidak ada orang yang berdua, itu tidak ada, semua sendirian ya. Dalam kubur ya, tidak ada orang yang tidak gelisah. Orang yang punya amal yang banyak juga gelisah, karena tidak ada orang yang sudah berbuat ini dia yakin bahwa amalnya sudah diterima. Sudah ya, tidak ada ya, dan sebagainya. Tidak ada terang yang tidak ya. Ya. Oleh sebab itu faida dufina mongko nalikane wis den kubur sapa ngabdu kawula al mukmin kang mukmin, ya, maka kola ngucap lahu wa dufina sapa al mukmin wong iman, kola ngucap lahu marang mukmin sapa al qabru kuburan, marhaban ketemu jembar, wa ahlan ahli, wa sahlan lan gampang. Ama elingo inaka sak temene sira kunta ana sira iku la habbu man yakti luwih den senengene wong yamsi kang lumaku sapa man ngala zuhri ing atase dhuwur ingsun di permukaan saya, luwih den senengi ilaya marang ingsun. Kenapa? Karena dengan adanya orang yang mukmin masuk kuburan, kuburan juga tidak ikut takut.
Bagaimana kira-kira kuburan? Kira-kira lah ya. Kuburan juga resah ketika warwi mayat digebuk kan juga kuburan juga ikut kaget lah. Cara penake. Brang kuburan ya susah. Nah, ketika mukmin tidak banyak disiksa kan senang. Ya coba ibarat lah, ruang yang biasa untuk mendungi apa aja nanti kan cepat, ruang itu cepat rusak. Dia juga ikut goyah ya kuat cara penake. Nah ketika mukmin datang kemudian dimasuk dikuburkan kemudian tidak banyak disiksa oleh malaikat kan secara otomatis kubur juga ikut tenang. Kubur ikut tenang. Ya. Maka seorang mukmin ya baik adalah orang yang paling disukai oleh kubur ya. Kubur. Ya karena itu juga membuat kepenak kubur. Ya. Faida aulaita ya nalikane waida aulaitu mongko nalikane wis nguasani ingsun ka ing sira al-yauma ing dilem dina iki wasirta lan wis dadi sira ilayya marang ingsun fasataro mongko bakal ningali sira son'i ing penggawean ingsun atau perbuatan ingsun bika ing sira. Nah sekarang Anda sudah saya kuasai karena Anda sudah mati maka Anda akan saya kuasai. Setelah Anda saya kuasai Anda akan tahu apa yang akan saya perbuat kepadamu. Kuburan ya. Terus ya. Fayu sangu mongko dijembaraken lahu kanggone mukmin opol kubru kuburan madda basorihi sak dawane peningalane mukmin. Berapa? Kira-kira pandangan kita ini jauhnya seberapa? Kalau ketika kita melihat ke atas, kira-kira seberapa jauh, melihat ke depan seberapa jauh? Kuburan dijembar segitu. Kira-kira ya. Alias begitu lapang. Wa yuftahu lan dibuka. Lahu kanggone mukmin. Apa babun lawang? Lawang. Apa babul janati lawang surga. Ya. Sekarang gini aja. Wah ini rasionalnya piye? Kita persempit aja. Kita persempit. Mari ngobrol ya. Kira-kira ya. Ketika mari mahasiswa ya. Ketika ada seorang hamba yang mukmin, ada seorang mahasiswa yang mukmin dalam kata dia punya kepercayaan dan karena dia punya keyakinan kepercayaan maka ketika kuliah dia menjaga apa yang tidak diperbolehkan dilakukan ketika masa kuliah sehingga dia melakukan hal yang selalu yang dianjurkan dalam kuliah dan perkuliahan. Maka ketika dia mati dari perkuliahan alias dia munakosa dan mau wisuda, kira-kira proses wisuda seneng apa ora? Kira-kira. Dahlah setelah dia mati dari kuliah, dari kubur, oleh proses pemakamannya melalui wisuda, maka kira-kira
mulai dari situ kira-kira terbuka ndak pintu kesuksesan, pintu gambaran kesenangan. Surga kan gambar yang senang-senang, yang menyenangkan. Kira terbuka ndak? Satu sebaliknya, meskipun ini durung, seandainya bagaimana seorang mahasiswa yang kufur ya, tidak mempercayai perkuliahan, kalau sampai naik tidak kuliah, kira-kira apa? Sudah, yang terbayang di depannya itu nanti ijazahnya untuk apa? Bisa diterima dari satu daftar kerja atau enggak? Bahkan kemudian setelah itu nambah ijazah bisa jadi ijazah itu dibawa kemana-mana, dipamerkan. Ini hanya menjadi pameran tok. Dibawa kantor A, ini ijazahmu, iya ini. Oh ya udah, coba untuk yang lain saja, kami belum siap. Kantor lain kayak gitu terus. Ini kan kira-kira menyiksa atau menyenangkan ya. Mungkin kalau saya rasional kita gambarkan ke dunia pendek ya. Dunia pendek kita ya, itu sangat pendek lah. Apa ketika itu sudah terbuka pintu kesuksesan, terus kedepannya bagaimana ya? Secara otomatis ketika di situ terbuka pintu-pintu kesenangan karena sukses sebagainya, saya rasa hari setelah itu kedepannya juga lebih menyenangkan daripada yang ketika masuk Anda sudah wisuda ke jane cara penak aku janjane gah wisuda sampean ke jane. Seandainya bisa ngomong loh, kenapa? Dek sampean krungu ora layak wisuda. Tapi kepeksa ngira aja sampean iki ngres-resi kampus misal. Kira-kira gimana? Kira-kira. Nah itu beda ya, ibarat lah sekarang kan dunia kan kayak gitu, dengan orang-orang yang kufur kan sampean ngopo sih? Urip nandur saya ngomong nes-nes ketok. Lah ketika mati bumi sampean mati ngene ngop. Ora tenang aku. Cara penak wis kalau kayak gitu piye? Kira-kira gambarannya. Soal bagaimana gambaran hamba yang kafir. Wa idza tufina lan nalika den pendem sapa al ngabdu kawula al kafiru kang kafir, kala mongko ngucap lahu marang abdul kafir apa al kubur kuburan. La marhaban. Ora ana kejembaran. Wala ahlan lan ora ana dadi ahli. Wala sahlan lan ora ana kegampangan, tidak ada kemudahan. Wah. Untuk ketemu yang sumpet, Anda tidak menjadi ahli, tidak menjadi penghuni yang baik, dan Anda tidak akan mendapatkan kemudahan. Kira-kira sepiye kalau kayak ngono? Belum sampai proses wisuda, jadi munaqashah SDS mbuh ini. Kira-kira ya piye? Ama inaka. Anapun sak temene sira iku kunta ana sira. Kenapa? Karena kamu adalah la abghadu man yaktilu den bencine wong. Yamsi kang mlaku sapa man ngala zahri ngatasé dhuwur ingsun. Karena kamu termasuk orang yang paling saya benci di antara orang-orang yang berjalan di muka saya, di muka bumi. Lebih den benci ilaya marang ingsun. Maka faida aula itu mongko nalikane wis nguasani ingsun ka ing sira. Al yauma ing dalem dina iki wasirta lan dadi sira ilaya marang ingsun. Fasataro mongko bakal ningali sira sonai ing penggawean ingsun bika ing sira. Wis sudah kaya ngono. DM biyen ketika kuliah iku sak karepmu sak penakmu. Saiki Anda wis rampung kuliah dan saya kuasai. Sampai bakal weruh apa yang saya perbuat terhadap kamu. Nah, kalau kayak gitu wisuda bukan sebagai pintu gerbang kesenangan, tapi ke kesengsaraan. Kubur sebagai pintu masuk kehidupan akhirat, ini bukan pintu masuk yang menyenangkan, ya, tapi pintu masuk yang menyedihkan. Ya dari situ kira-kira kayak melebu saja sudah menyengsarakan, apalagi setelah masuk. Jadi kita baru di pintunya saja itu sudah ikut, apalagi kira-kira. Lah misal ketika kita masuk ke tempat wisata rumah hantu. Ini kalau kita masuk di pintu aja sudah merasa serem, kira-kira di dalam kayak apa?
Apa tidak serem? Ya itu nanti tidak layak dijadikan sebagai wisata hantu ya, wisata rumah hantu. Jelas ketika di pintu sudah serem, sudah menakutkan, dalam lebih menakutkan. Ketika kita sudah tidak senang, tidak ada yang mengatakan selamat ya selamat, sudah setelahnya saya rasa akan lebih pahit lagi, Ini kalau kita menggunakan gambaran dunia yang sempit. Gitu ya. Fayal taimu monggo dadi jepit ya, saling bertemu, menghimpit ya, limited. Opal kubru kuburan. Jepit atau ya menghimpit ngalahi ngatasé ngabdu al kafir hatta tahtalifa sehingga selang-seling alias ya carane pating blesat lah bahasane. Pating blesat apa adlanguhu igane Abdul Kafir dijepit sampai iganya itu susunannya itu pating blesat teranggenah. Bisa jadi yang atas bagian kanan bisa di runtutan iga mengisor sing kiwa dan sebagainya. Pating busaksak ya. Nah, ibarat kayak rumput alang-alang yang tinggi kemudian diantem oleh angin yang tidak karuan, kira-kira semrawut. Jadi semrawut iga. Lebih poso kayak gitu ya, coba. Kira-kira ketika kita ada batang iwak jair aja kita jepit ya, kita himpit, kira-kira iga duri yang menjadi igane ikan ini nanti akan tetap kumpul tersusun rapi atau kocar kacir, tidak teratur. Nah, begitu juga kira-kira seandainya kita dijepit kuburan, kira-kira kayak apa? Nah, ini untuk memahami bahwa fayal ta'imul qabr ngalai hatta tahtalifa adla. Kubur menghimpit orang tersebut, kemudian igane itu ikhtilaf, pating blesat ranggenah, tidak tersusun rapi, tidak karuan, kocar kacir. Kalau enggak gambarnya kayak ngomong. Nah, kalau ya, kira-kira menakutkan, dalam menakutkan ya kita berusaha untuk menghindar. Kalau tidak menakutkan, berusahalah untuk mendekati, ya, untuk memperoleh. Tinggal itu pilihan ya mas. Setelah kayak gitu begini kola ngendika sapa Abu Sa'id Al-Khudri. Fa asyara moko isyarat sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biasbihi kelawan driji-driji Nabi. Fa adkhala moko nglebokaken sapa Nabi atau Rasul. Ba'daha ing sebagian asabi fi ba'd sebagian kang liya. Penting berusaha kayak sebagainya. Ya, ibaratnya memasukkan satu dengan lainnya barangkali. Nah kalau kayak gini kan sudah dari runtutan tidak jelas. Sumakola nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi fayaqidu mongko nuli gandeng sapa Allah sabengina 70 apane dininan ulo gedhe. Kemudian 7 ular besar digandeng untuk Abdul Kafir. Nah,
Terus kemudian kalau di dunia misalnya gambaran bagaimana rasional kalau dengan gambaran orang lulusan kayak tadi, ya sudah terbelenggu dengan belenggu-belenggu warna-warna. Berbagai gejolak ini muncul sebenarnya. Kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira lulus, jadi proses wisuda, proses kelulusan aja tidak merestui, malah benci. Kira-kira lulusan ini mendatangkan berbagai masalah yang menghimpit, bukan keluar dari permasalahan. Lau anna wahidan lamun sak temene salah siji. Lau anna wahidan lamun salah siji minha saking sab'ina tininan wahidanya minha saking sab'ina tininan iku nafaho damu, jika mereka salah satu mereka menyembur fil ardi dalam bumi ma'an bata mongko ora bisa nukulaken ma'an batat ora bisa nukulaken apa ardo syai'an ing suci perkara. Ketika bumi ini disembur oleh salah satu dari 70 ular tadi, salah satu saja, maka bumi ini akan kering dan tidak bisa menumbuhkan apapun. Mana persayaan saya ini diperkoro ma baqiyat selagi tetap apa dunia disembur, selama dunia masih ada tidak bisa menumbuhkan. Kenapa dunia ini keracunan dengan bisanya salah satu semburan dari 70 ular gimana? Wayan hasu mongko mangani atau nyokoti apa sab'ina tinin lu ing Abdul Mukmin lu Abdul Kafir waya ada sulang nyakari apa sab'ina tinin lu ing Abdul Kafir. Hatta yufti sehingga nekaaken sapa Allah bihi ing Abdul Kafir ilal hisabi temuka marang hisab, sampai hari hisab. Hisabnya kapan? Sembuh ya. Alias tidak henti. Dalam kubur pun kayak gitu. Begitu juga dalam proses kelulusan sampai nunggu ijazah dadi, yes, orang kepenak. Apa mana bar ijazah dadi ya cara penake. Kira-kira. Ya. Kala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal qabru ang pisane kuburan iku raudhatun pertamanan min riyadil jannati saing pira-pira pertamanan surga au khufratun utawi jurang min khufarin nirani saking pira-pira jurange neraka. Kita sekarang berhak dan punya pilihan untuk menjadikan kubur kita ini sebagai pertamanan surga atau sebagai jurang daripada. Sekarang proses munaqashah wisuda sampai ijazah dadi ini sebagai ya pertamanan surga,
kesenangan atau sebagai jurang daripada jurang-jurang neraka. Ya, lulusnya malah stres Nah, kita yang membuat sejak dini ini, sejak hari ini. Bukan orang lain, bukan Pak Rektor, bukan Pak Dekan, bukan para dosen, tapi kita. Ya. Hukiyah dan ceritakan dengan Nabi Bakar, saya Nabi Bakar. Al-Ismaili, kamu Ismaili bisnadi kalang sanade Abu Bakar ngan Utsman bin Affan, sing Utsman bin Affan radhiya niku parido sapa Allah nganu sanggeng Utsman. Anahu sate meneng Utsman. Iku kana ana sapa Utsman? Idza wusifa nalika den sifati. Apa den sifati indahu sandingan Utsman apa annaru neraka. Lam yakun mongko ora ana sapa Utsman iku yabki nangis sapa Utsman. Jadi Utsman ketika di sisi Utsman itu dibahas, dijelaskan tentang neraka, Utsman tidak nangis. Utsman bin Affan ya, khalifah. Wa idza sifat lan nalikane den sifati juga dijelaskan gini-gini apa kiamat tu kiamat. Lam yakun ora ana sapa Utsman iku yabki nangis Utsman. Utsman juga ndak nangis. Tapi wa idza sifat lan nalika den sifati kubur iki kaya gini. Ya. Kana mongko ana sapa Utsman iku yabki nangis sapa Utsman. Kenapa ketika kubur dijelaskan malah nangis? Ketika kiamat dijelaskan tidak nangis, tidak sedih. Ya, ketika neraka dijelaskan tidak sedih. Tapi ketika kubur kok malah sedih. Apa? Melu kira semut. Fakila mongko ditakokaken lahu marang Utsman. Mati suwiji apa? Iku hada ikilah nangis ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Kenapa nangis kayak gini? Kenapa kayak gini nangis Utsman? Ketika neraka disebut dijelaskan, Anda tidak nangis. Kiamat jelaskan Anda tidak nangis. Tapi kalau kuburan dijelaskan Anda nangis. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Fakola mongko jabi sapa Utsman. Ini saat temene ingsun iku idza kuntu. Nalika ana sapa ingsun iku finari dalam neraka. Kuntu mongko ana sapa ingsun wa kuntu ana sapa ingsun iku mangan nasi bareng sartane manusia. Saya kalau di neraka kan rame-rame. Akeh batire. Gembor-gembor bareng nangis barengan. Wa idza kuntu lan nalika ana sapa ingsun iku fil kiamat ing dalem kiamat. Kuntu ana sapa ingsun iku mangan nasi bareng sartane menungso.
Wa idza kuntu lan nalika ana sapa ingsun iku fil qabri ing dalem kuburan. Kuntu ana sapa ingsun iku wahidan dhewe. Saya kalau di neraka, misal di neraka banyak orang, banyak teman. Kalau di kiamat banyak teman. Jal kena kuburan, nangis sesok dhewekan. Dengan ini sedih dhewekan itu tambah sedih. Kalau sedih rame-rame, ya tetap sedih tapi kan agak berkurang akibatire. Ndelok ora duwe duit sedih tapi batire 10 konco 10 ora duwe duit kabeh. Rada ringan, ana batire kan ngono cara penake. Lah dhewe kan batir duwe duit dhewe ora. Lah iki kan tersiksa to. Cara penake. Siji. Yang kedua alasan berikutnya ya. Wahidan. Lam yakun ora ana mangi bareng sartane ingsun sapa ahadin wong suci fil qabri ing dalam kuburan minala sisi menungso. Satu. Saya dikubur sendiri dan tidak ada orang pun yang menemani dalam kuburan. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, wa idzakum wa inna miftahal qabri. Lan sak temene kuncine kubur iku manga Israfil bareng sartane Israfil. Alaihi salam. Wa huwa Israfil iku yaftahu buka sapa Israfil hu ing kubur. Salah. Wa huwa te kubur, wa huwa te kubur iku yaftahu buka apa kubur hu ing. Wa huwa utawi ben ora ya. Bahwa Israfil iku yaftahu buka Israfil ing kubur yaumal kiamat ing besok kiamat. Kubur dibuka oleh Israfil dan Israfil membuka kubur ini untuk menuju kiamat. Wa kana lan ono di antaranya ya. Jadi kubur ini sebagai pintu masuk ke kiamat. Kalau di pintu masuk sudah sedih, sudah tidak enak, sana kira-kira piye? Semakin tidak kepenak. Nah, yang ketiga, ya. Wa kana lan ana sapa Usman iku yakune sapa Usman. Man sapane wong kana kang ana apa dunya iku sijnuhu dadi penjarane man. Ketika dunia ini kita jadikan atau dunia ini menjadi ibarat penjara bagi seseorang, ya, alias dia di dunia itu dia bisa berpolah sebebas yang kita inginkan, ya. Karena dia selalu diawasi oleh syariat dan sebagainya. Misal kana mongkono pol kuburan iku jannatuhu dadi surgane man. Sekarang kita persempit ke dunia sempit, gambaran untuk mendekatkan ke rasio. Kira-kira orang yang ketika kuliah, ini perkuliahan itu seperti penjara. Kita mau berbuat apa-apa sudah bisa karena dikejar-kejar oleh tugas, dikejar-kejar harus belajar sebagainya. Maka kelulusan atau wisuda ini sebagai pintu kebebasan. Tapi ketika kuliah dia kebebas sakarepe dhewe, ya kaya nang surga kok seneng-seneng tok, maka bisa jadi dia tidak menemukan surga. Justru setelah kuliah akan menjadi neraka tok. Bisa jadi malah urung ramu kuliah sudah di neraka, di DO. Kan bisa jadi. Ibaratnya mungkin gimana? Gambaran. Dan dalam kehidupan dunia sudah banyak ditemukan gambaran-gambaran ini sebenarnya. Waman sapane wong iku kanat ana apa dunia iku jannatu kaya surgane man. Jadi orang yang dunia ini baginya adalah seperti surganya, kana mongko ana kuburan
iku mahbasuhu dadi penjarane man. Orang yang ketika kuliah, perkuliahan ini seperti surga, mau senang-senang tok, kemungkinan akhir perkuliahan atau menjelang kelulusan itu hanya sebagai penjara. Nah jika lulus itu hanya penjara menuju rumah tahanan, bisa gambarannya apa ya sekarang orang-orang yang lulus ijazahnya itu hanya menjadi tontonan ya, ditawarkan ke sana didelok tok sudah kembalikan kembali, kira-kira piye, stres ya. Tapi bisa jadi orang-orang yang ketika masih kuliah dia tenanan sehingga dia seolah-olah dipenjara oleh kampus, bisa jadi dia belum lulus saja sudah ditawari kerja ini yang mau lulus terus nang ini, bisa jadi ijazah, bisa jadi oh enggak ada orang yang tahu tadi bahasanya ya. Nah kalau kayak gitu maka perkuliahan itu seperti penjara dan setelahnya ini hanya sebagai surga yang sudah menawarkan kesenangan-kesenangan kira-kira. Nah, kita itu yang kayak apa? Tak kono dewek ya. Waman sapane wong kanat kang ana apa hayatu keuripan ad-dunya ing dalam dunia iku qaiduhu kang naleni ingman. Jadi kehidupan dunia ini menjadi tali yang ibaratkan borgol. Fa innal mauta mongko satene kematian iku itlaquhu lepase qaid, lepase tali. Bagikan kowe ya. Wa man tesapane wong iku tarokan ninggal sapa man. Ninggal nasibahu ing bagiane man fitunya ing dalam dunia istaufa monggo bakal nyempurnakna sapa man hu ing nasib fil nguqba ing dalam akhirat. Ketika hari ini kita meninggalkan bagian-bagian kita, maka bagian kita akan disempurnakan nanti. Tapi ketika kita hari ini sudah kesempatan kita dihabiskan entek-entekno, maka waktu nanti kita sudah tidak punya bagian, nasibnya sudah dihabiskan sekarang. Oleh sebab itu menurut saya orang yang mbah mumpung esine mos dolan ngendi sak karepe, bagi saya tidak kurang tepat. Bisa jadi nanti tidak ada, ketika sudah tua tidak ada bagian, tidak ada ya, nasib kita maknani nasib saja, sudah tidak ada nasib untuk kesana kemari. Kenapa? Karena ya, bisa ketika kita tidak memikirkan itu, memikirkan belajar, bisa jadi nanti kita nasibnya malah orang ngetokna duit dunga sonan tidak pakai uang sendiri, malah tidak pakai uang sendiri. Nah ketika itu gambaran dalam dunia pendidikan ya, yang mana seorang setelah lulus, nah dia nasibnya atau bagiannya semakin sempurna. Gambar rasa jajal lagi yang ono ora ya coba terus suri bae. Wa kana lan ono sapa Usman iku yaqulu ngendika sapa Usman khairun nasi utai sak bagus-baguse menungso iku man wong tarokah kang ninggal sapa man ad-dunya ing dunia. Orang yang meninggalkan dunia bukan berarti kita lari dari dunia, tidak, atau bukan berarti kita tidak mencari dunia, tapi kita tidak pernah mencintai dunia untuk diri kita. Kapan meninggalkan dunia? Qabla anta truka sadurunge ento ninggal apa dunia ing wong. Sekarang kita dalam dunia daring 401, kita ini tidak mau ketinggalan daring 401, sehingga bisa jadi nanti di daring 050 kita akan ketinggalan karena kita berpikirnya dan menggunakan fasilitas dan kemajuan daring 4.0, padahal ke depan masih ada 5.0. Tapi bagi mereka yang tidak peduli dengan dari 40, tinggalkan aja dari 04,
berpikir ke depan untuk menyongsong 5.0, kira-kira ya ini nanti kita meninggalkan dunia kehidupan hari dari 4.0 ya. Sebelum kita ditinggalkan oleh daring, kita sudah maju dulu, kira-kira ya. Kira-kira Qobla tatruka wa ardo lan ridho sapa wong robo ing pangerane man. Qobla ayal kok ing dalam satu yang tetemu soman ing rob. Wa ngamaro lan bangun sapa man kubro ing kuburane man. Bangun kubur sebelum kita mati. Ya akan lebih penak daripada membangun rumah setelah kita mau menghuni rumah, sangat butuh menghuni rumah. Nah, penaknya. Kita belajar sebelum kita membutuhkan ilmu lebih baik daripada kita sudah butuh ilmu kita belum belajar atau baru belajar, kita ketinggalan. Ya kalau dapat, ibaratnya kemungkinan ketika kita butuh tiket pesawat kita baru nyari, bisa jadi kita sudah kehabisan. Tapi ketika kita mau berangkat besok atau seminggu depan atau sebulan yang akan datang, kita sudah pesen tiket pesawat dulu, kita sudah akan tenang ketika nanti saatnya melakukan. Kira-kira alias apa kaya-kaya kita membangun kubur sebelum kita siap-siap masuk ke sana. Ya, kubur qobla ayatu khila satriyata manjing sapa man hu ing kubur. Nah, cuma kita sudah siap kayak gitu atau belum? Itu masalah itu. Kita kan masih berpikirnya hari ini, sekarang, nanti dan besok. Jadi